Ustaz Husain Gaza. Alhamdulillah teman-teman, seperti yang tadi sudah di spoiler nih pertanyaannya sama Pak Asgar ya kan, pasti teman-teman pada penasaran sebenarnya seperti apa sih konflik yang ada di Palestina gitu ya, dan kenapa kok kita itu sebagai muslimah itu harus memperjuangkan Palestina, sebenarnya ada apa di sana, dan kemudian bagaimana sih cara kita untuk berkontribusi. Nah mungkin sebelum masuk ke jawaban-jawaban itu, kita mau ngobrol santai-santai dulu nih sama Ustadz Husain dan juga Ustazah Jinan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Oh, Masya Allah. Selamat sore Ustazah. Ustazah bisa bahasa Indonesia? Bisa sedikit. Bisa sedikit Masya Allah. Lucu ya ngomongnya ya. Iya. Ya, mungkin boleh diceritakan Ustazah bagaimana sih di Palestina gitu ya kondisinya sekarang, kemudian masyarakatnya, dan kemarin kan sempat tanggal 14 Ramadan ya kalau tidak salah itu ada serangan, dan kemudian bagaimana sih kondisinya gitu sekarang? Masih dah kali entah. Ya. Jadi karena beliau sedikit ya, jadi harus diterjemahkan. Mungkin di sini ada yang mau terjemahkan, para audiens, silakan. Atau mungkin Bapak Asgar? Saya ngomong masalah sedikit-sedikit. Oh, terbalik ya. Baik, أولا كيف وضع في فلسطين؟ كيف هذه الأيام؟ كيف الأقصى؟ أول شيء أحكي الرسائل زي الأولى. لا بعد الرسالة. Keluarganya Ustazah Gina Ya. di sana. Keluarga Ustazah. iya كيف عائلة هناك؟ وكيف الأيام الحرب؟ كيف الوضع؟ أحكي الوضع الآن ولا بشكل عام؟ الآن بشكل عام. أولا الآن الوضع في فلسطين منذ أسبوع بدأ عيد الفصح، وهذا العيد عند اليهود متعارف عليه، ويقومون به بذبح القرابين باعتقادهم أن هذا تقرب إلى الله وفي ديانتهم. فطوال هذا الأسبوع الماضي كان يوجد اقتحام في المسجد الأقصى. Ya, jadi pertama memang 1 minggu terakhir ini lagi panas, terutama di wilayah Baitul Maqdis. Orang-orang barat nyebutnya Yerusalem, kita nyebutnya Baitul Maqdis. Ini sebuah kota di mana terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa. Ini lagi panas seminggu terakhir karena ada perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berusaha untuk menyerbu masuk ke Masjidil Aqsa untuk melakukan ritual Talmud, ritual sesat yang mereka yakini. Dan untuk pertama kali mereka berusaha untuk melakukan yang namanya menyembelih hewan kurban di sana. Tapi alhamdulillah tidak berhasil karena dijaga ketat oleh para pejuang muslim di sana sampai akhirnya ya tidak terlaksana. ورجيني الفيديو. أيوة ما في اللي تبع الاجتياحات مجرى. بعدين مش ممكن موجود. جيب عشان هذا دليل على مش موجود الفيديو موجود في هذا هو حالي موجود يكون مش الآن نحن موجودين. أنا صلى هذا ويوجد في قصر عمليات عسكرية من شبان من مدينة الضفة. إحدى هذه العمليات آخرها كانت في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 من المواطنين الإسرائيليين مستوطنين إسرائيليين و6 جرحى. Di sisi lain juga ada beberapa aksi perlawanan dari warga Palestina. Terakhir itu di Tel Aviv ada seorang pemuda ya, karena dia sudah muak dengan berbagai kezaliman terhadap warga Palestina, akhirnya dia masuk ke ibu kotanya Israel dan mulai menembaki para tentara. 3 tentara tewas Israel saat itu ya, alhamdulillah, dan ya beberapa lain terluka. Artinya memang panas ini dari dua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Luar biasa ya, Iya. kondisi di sana tuh memang sedang panas-panasnya ya Ustaz dan Ustazah.
Subhanallah, dan Masya Allah rezeki banget ini kita semua. Alhamdulillah bisa kumpul ya di sini, yang online, yang offline. Masya Allah rezeki banget karena Alhamdulillah Ustadz Husain dan juga Ustazah Jinan sedang safari dakwah ya, keliling Indonesia, dan mudah-mudahan kita doakan bersama semoga masyarakat gitu ya, umat Islam itu terbangun, semuanya tersadar bahwa ada yang namanya penyerangan gitu ya di Masjidil Aqsa, di tempat suci, di tempat barokah ya, pusatnya barometernya keimanan umat Islam. Masya Allah. Baik, Ustadz Husain dan Ustazah, kalau nggak salah nih ya, dengar-dengar ini tuh udah safari dakwah. Tadi sempat ngobrol juga sama kakaknya, itu udah sempat safari dakwah ke beberapa kota di Indonesia. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Boleh diceritakan mungkin pengalamannya? Bagaimana kok bisa sampai ke sini? Sampai sini ya? Gimana? Nah, tadi kan kita udah dengar dari kakak MC juga ya, bahwasanya IG Ustadz Husain ini beberapa kali di take down gitu. Maka ada baiknya kita kenalan dulu. Siapa tahu di sini yang belum ada yang sempat melihat IG-nya kan, karena udah keburu berapa sekarang follower terakhirnya loh? 600.000. Nah, yang tadi yang miliaran sekarang jadi demikian gitu ya. Maka kita kenalan dulu sama Ustadz ini. Maka diperkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Ma ba'd, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah. Senang sekali sore hari ini ya kita bisa berkumpul, Masya Allah ya, akhwat bersolawat dan para ikhwan yang bersolawat juga. Cuman ikhwannya nih kayak sholatnya di luar, sholawatnya kayak gak tampak di sini nih. Kalau akhwat bersolawatnya dalam rumah Quran ini luar biasa. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Husain. Saya asli Bogor, Cilengsi. Ya tadi sudah disebutkan ya oleh para moderator tampan dan cantik kita ini bahwa kami tinggal di Gaza selama 10 tahun. Tapi saya mau tanya di sini, ibu-ibu ada yang pernah melihat saya sebelumnya? Coba yang belum pernah lihat coba angkat tangan sih. Yang belum pernah lihat. Oh cuman gitu ya. Oh berarti ini, berarti belum kenal, yang kenal dulu ya. Padahal saya tuh jadi ini apa namanya, selalu jadi rujukan. Kalau Palestina diserang atau kalau ada konflik di Palestina, itu semua televisi nasional itu hubunginya saya, Muhammad Husain. Sini ada satu video kompilasi ya biar saya nggak dibilang hoax ya. Muhammad Husain, aktivis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dan kami terhubung melalui sambungan Skype dengan Husain, aktivis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Kami akan berbincang dengan Muhammad Husain, aktivis pembebasan Palestina yang berada di Gaza, Palestina. Rekan kami, Husain di Gaza, Palestina. Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya lagi ada di jalur Gaza, tepat di kota Gaza. Terlambat nih. Ya baik, jadi alhamdulillah ya. Sebetulnya ironis sekali kita bicara Palestina ya Bu. Bayangkan dulu saya mendengar istilah dijajah itu cuma di sekolah doang. Indonesia pernah dijajah gitu kan oleh Belanda ya, oleh Jepang gitu kan. Tapi Masya Allah, Allah izinkan saya untuk bisa tinggal di negeri yang terjajah. Masya Allah, dan ini sebuah kehormatan bagi saya karena ini bukan sekedar negeri, ini negeri Palestina. Nanti kita akan langsung ya ke tentang itu. Cuma saya sekedar kenalan dulu, dan yang di sebelah kanan saya ini adalah seorang wanita beruntung. Ya, ya. Ibu kalau senyumnya yang ini yang ikhlas. Kayaknya nggak terima sih, saya katakan akhwat yang beruntung gitu. Ya. Kalau boleh nanya kenapa Ustaz? Kenapa beruntung ya? Beruntung mendapatkan seorang pemuda dari Bogor. Jadinya bisa hadir di sini ya Ustaz ya? Iya. Alhamdulillah. Ya.
Bogor kota hujan. Ya semoga ya hari ini kita akan dihujani keberkahan karena kita akan membahas negeri yang diberkahi insyaallah. Amin. Iya, Zat. Jadi pertanyaan pertama pasti Bu ya, kenapa Palestina, Zat? Nah, kenapa Palestina? Apa yang kenapa Palestina ini? Di antara semua kota bisa, kenapa nggak Syria, nggak Mesir? Oh, apa yang menarik buat orang di negeri Palestina gitu, Zat? Kenapa negeri Palestina? Nah, Ini pertanyaan sangat luar biasa ya, menarik. Karena kita bicara Palestina, kita tidak sedang membicarakan negeri yang normal. Ini negeri abnormal. Aslinya artinya extraordinary. Bukan ordinary country, tapi extraordinary. Dari mana ordinary-nya? Extraordinary-nya saya mau tanya ini. Kita semua pernah belajar pelajaran IPS ya di sekolah ya. Di pelajaran IPS itu kan kita mempelajari julukan negara-negara ya kan? Kalau saya tanya nih ibu-ibu nih, apa julukan negara Australia? Kanguru ya. Apa julukan negara Jepang? Masa terbit atau negeri Sakura. Apa julukan negara Belanda? Cerah. Nah, ini jangan guru-guru IPS yang hadir. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Ibu apa julukan negara Palestina? Negeri baru. Krik. Hampir ada suara jangkrik kita ini. Negeri baru Nabi. Ya? Nah, saya nanya julukannya apa julukan negeri Palestina? Konflik. Ini para negeri para Nabi. Negeri para Nabi. Iya. Jadi sebetulnya saya sudah 4 bulan di Indonesia. Saya sudah keliling-keliling, saya sudah ke Sumatera, sudah saya jamah semua dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Aceh. Kemudian saya sudah bergerak Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Pulau Jawa, sudah lewat semua. Dan saya kaget sebetulnya. Kita mayoritas umat Islam Indonesia, tapi kita lebih mengenal negara-negara penjajah dibandingkan negara Palestina. Bayangkan, saya tanya ini, kenapa Australia dinamakan negeri kanguru? Karena banyak hewan kanguru kan. Kenapa Jepang dinamakan negeri sakura? Karena banyak pohon. Kenapa Cina dinamakan negeri tirai bambu? Karena banyak kebun bambu. Bahasa Jermannya kebun awi. Sunda itu. Kebun awi. Nah, kenapa dinamakan negeri Palestina? Karena disitulah para nabi itu terakhir dakwah, berjuang, meninggal. Luar biasa. Jadi julukannya bukan julukan hewan, bukan julukan apa, kincir angin yang mohon maaf ya nggak spesial, tapi negeri. Masya Allah. Saya di sini bawa gantungan kunci. Mana Bil? Jadi sebelum saya pulang ke Gaza, saya menghadap teman saya. Dia itu pemilik toko pernak-pernik. Nah, jadi dia itu jual apa, handcraft gitu ya. Ada shawl gitu kan, ada gantungan kunci. Mohon maaf, ini nggak akan ditemukan di Tanah Abang, ya, karena ini ditempa oleh tangan-tangan pejuang dan beraroma darah para syuhada. Ya. Saya mau kasih hadiah nih gratis buat yang bisa menjawab pertanyaan saya di sini. Gak apa sih numpangannya? Ya. Saya kan sudah ada pertanyaan dari apa panitia. Saya mau tanya versi saya sendiri. Kita sepakat bahwa Palestina negeri para Nabi. Yang bisa menyebutkan 10 aja nabi yang pernah tinggal di Palestina, angkat tangan. 10 nama nabi yang pernah tinggal di Ya, Palestina. Ayo silakan. Tapi untuknya ini jangan Google. Udah buka visi duluan ya. Ayo nggak boleh ngecil. Kalau cuma 5 dapetnya dipotek saja. Gitu kan. Kalau 5 itu dipotong, protek. Ayo. Siapa? Ibu. Oke, silakan.
Tolong sampein. Aku mau buat. Ya. Iya, enggak betul tuh. Angkat tangan dulu aja, itu betul, itu teorinya nggak salah. Ayo. Nabi Yakub. 10 nama yang pernah tinggal di Palestina. Ayo. Ayo silakan. Semuanya itu orang biasa. Itu ya anak Nabi Yakub yang 12 itu cuma satu yang Nabi, namanya Nabi Yusuf. Oh, kalau Benyamin nggak masuk? Bukan, saya nanya yang nabi-nabinya aja. Oh iya, oke. Ya lanjutin. Ayo boleh. Yahya. Nabi Yahya betul. Yahya alaihissalam, Isa. Isa betul. Ibrahim alaihissalam. Ngasih saya. Ibrahim betul. Kolaborasi Bang, apa ya? Betul dia Ibrahim. Ada lima lagi. Ayo Sulaiman. Sulaiman 7. Sulaiman ada 6. Zakaria ya. Udah 7, baru 7 bukan 8 7. Tadi udah. Sudah Sulaiman udah sebut. Bapaknya siapa bapaknya? Daud 8. Musa. Ishak, Pak. Nabi betul udah 10, Masya Allah. Takbir. Ini karena tadi jawabannya bareng-bareng, jadi ntar sehari di situ ya, sehari di situ gitu ya. Ganti-gantian. Ya seru aja, kan masih kolaborasi ya. Masya Allah. Makasih. Silakan. Ini selalu siapa yang mau? Ya kita Ibunya mau. kita masih ada nih. Saya siapa aja kalau ada yang makanya fokus ya. Usah maaf ya, saya bercanda. Iya, Masya. Betul. Jadi gini sebetulnya ya. Kalau kalian tuh jawab dengan random itu bener. Kita kan sudah hafal tuh 25 Nabi Rasul tuh. Itu kalau kalian jawabnya random itu benar semua. Karena Nabi Rasul tinggal di Palestina. Kalau tidak lahir di sana, tinggal di sana. Nah, contoh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini orang mana sih? Lahir di mana? Irak, Babilonia. Bagus. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibunuh oleh kaumnya, Allah selamatkan kemana? Palestina. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Allah berfirman, "Wa najainahu wa lutan ila ardil barakah fil alamin." Kata Allah, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh keberkahannya untuk seluruh alam semesta. Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina kan? Punya anak, siapa aja? Ishak. Ini Nabi ini orang Palestina. Anak kedua siapa namanya? Ismail, orang Palestina. Sebetulnya Ismail dulu yang lahir, baru Ishak. Iya, cuman karena Ishak lahirnya dari istri yang paling tua. Nah kalau Nabi Ismail lahir dari istri muda, tapi yang lahir duluan Ismail duluan. Oke, Nabi Ishak punya anak siapa namanya? Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak siapa namanya? Orang Palestina. Kemudian apa? Nabi Yusuf membawa Bani Israel kemana? Ke Mesir kan? Dalam peristiwa itu ya. Akhirnya menjadi raja Nabi Yusuf. Kemudian silih berganti kekuasaan, muncullah Fir'aun jadi raja kan? Ketika Fir'aun jadi raja, anak-anak Nabi Yakub, Bani Israel itu dijadikan budak. Bani Israel jadi budak. Kemudian Allah mengutuslah seorang Nabi, siapa? Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Nabi Musa ini orang Palestina, dia tinggal puluhan tahun di Palestina, menikah dengan seorang gadis, putrinya seorang nabi. Nabi siapa? Syuaib, orang Palestina juga. Kemudian jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Ibrahim itu orang Palestina semua. Jadi kalian random aja nyebut betul semua jawabannya. Ya. Nah, masalahnya gini. Kenapa Palestina gitu kan? Pernah gak dengar orang mengatakan ngapain sih sok-sokan bantu Palestina? Ada gak yang maksud itu? Apain sih jauh-jauh bantu Palestina? Kita juga masih membutuhkan. Ada ya? Ada banyak. Kalau yang ngomong seperti ini orang Muslim, bagaimana cara mengcounternya? Palestina negeri para nabi. Kita semua beriman kepada para nabi, benar gak? Dan kita semua bercita-cita dikumpulkan di surga dengan para nabi, mau gak? Dan kalau hari ini negeri para nabi dijajah, kita diem aja. Hari ini negeri para nabi dizalimi, kita diem aja.
maka pertanyakan keimanan kita. Maka pertanyakan keinginan kita dikumpulkan di surga. Gak tahu malu kita. Bagaimana kepada para nabi, pengen dikumpulkan di surga para nabi, tapi cuek, abai terhadap negeri para nabi yang sedang dijajah. Paham ya? Kenapa Palestina? Banyak fadilahnya Palestina, Masya Allah. Ya, kita akan masuk pertanyaan selanjutnya deh. Silakan. Nah, selanjutnya Seth ya. Tadi kalau misalnya kita runut nabi-nabinya gitu kan Seth, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bukankah orang-orang Yahudi sejatinya sama orang-orang Nasrani itu serumpun nabinya sama kita Seth? Di mereka beda namanya aja Bu ya. Moses gitu, Seth, Abraham. Padahal kita satu agama samawi yang masih sama gitu Seth. Tapi kenapa konfliknya berlangsung panjang bahkan sampai hari ini Seth? Ya. Baik. Jadi ini untuk sementara dari tempat megang dulu. Nanti akan tiba. Saya mau kritisi dengan istilahnya agama samawi. Ini salah satu narasi dari Barat yang terlalu lama meracuni pikiran kita. Nggak ada yang namanya 3 agama samawi itu. Katanya Nasrani samawi, Yahudi samawi gitu kan? Nggak ada. Agama samawi cuma satu, yaitu Islam. Nabi Isa agamanya apa? Nabi Isa agamanya apa? Nabi Musa agamanya? Nabi Ibrahim agamanya? Hanifan muslimah saja. Islam. Agama Islam. Islam itu masdar. Isim fa'il namanya muslim. Iman itu masdar. Orang yang beriman namanya mukmin. Islam itu nama agama. Orang yang berislam namanya muslim. Makanya dinamakan nama kana Ibrahim Yahudi orang Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Muslim, agamanya Islam. Gitu kan. Nah, jadi agama Yahudi itu kan lahir setelah Nabi Sulaiman meninggal, akhirnya dibuatlah agama Yahudi. Ditulis oleh salah seorang pendeta Yahudi yang namanya Azra. Ketika mereka diusir ke Babilonia, ke Irak, tinggal di Irak, baru mereka tulis kitab suci mereka itu. Tahun itu baru ditulis ratusan tahun setelah Nabi Sulaiman wafat. Sama dengan kasus Nabi Isa alaihissalam. Itu ditulis setelah ratusan tahun setelah Isa alaihissalam wafat. Baru dibuat agama baru namanya Nasrani, Nasara. Ini namanya Yahudi. Enggak ada sebetulnya. Agama cuma satu, Islam. Meskipun kalau dirunut secara silsilah genetik mereka itu masih serumpun. Maksudnya bagaimana? Nabi Ibrahim punya anak 2 kan? Ismail dan Nabi Ismail akhirnya membangun peradaban di mana? Di Mekah. Beranak pinak sampailah Nabi Muhammad, itu anaknya Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak, Yakub. Yakub punya anaknya 12, Bani Israel itu kan. Dari situlah. Jadi antara Bani Israel dengan Nabi umat Muslim saat itu adalah sepupuan. Satu keturunan Nabi Ishak, satu keturunan Nabi Ismail, gitu kan? Ya, terus Bani Israel terus beranak lagi sampai Nabi Isa alaihissalam punya anak lagi. Apa itu pengikutnya namanya Al-Hawariyun dan sebagainya. Jadi kaitannya apa dengan konflik Palestina ini? Sebetulnya nih kita kalau mau ke akar permasalahannya, ini bukan masalah asal muasal, bukan karena agama. Ya, ini masalah apa? Masalah hegemoni. Jadi kalau kita bicara Israel itu nggak hanya satu entitas ya, tapi kita bicara hegemoni Barat. Mereka yang menguasai dunia dengan cara menguasai Palestina. Nah, caranya mereka apa alasannya? Cara mereka melegitimasi agar mereka bisa menguasai Palestina. Oh, dengan apa? Dengan kedok agama. Karena Yahudi dianggap bangsa yang tidak punya agama. Ini harus dikumpulkan satu wilayah. Nah, makanya muncullah namanya ideologi Zionisme. Ini antum harus paham nih masalah-masalah gini. Apa sih beda antara Zionisme Israel? Ntar kita akan ke arah sana ya. Kembali untuk antum silakan. Itu yang disebut dengan tanah perjanjian itu saja, the promised land buat orang-orang Yahudi ya. Nah, bukan buat orang Yahudi. Bukan. Jadi maksudnya apa? Permasalahan ini saya luruskan lagi ya. Dalam sebuah hadis dari Salamah bin Nufail Al-Kindi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala inna uqra daril mu'minin asyam." Dan riwayat lain Darul Islam. Saya akan buka hadisnya ya, biar antum bisa melihat, menyimak. Jadi
Ikhwan akhwat rahimakumullah. Atau perhatikan ini. Suatu hari saya pernah diundang oleh sahabat saya di Gaza, anak muda, dan dia ini salah satu pimpinan lembaga filantropi terbesar di Palestina. Dia curhat, dia ngundang saya ke kantornya, terus saya diajak ngopi bareng. Tapi dulu saya belum buka Ramadan, jadi ngopi siang-siang boleh-boleh aja. Nah, dia mulai curhat ke saya. Apa dia bilang? Akhi Muhammad, hal taraf kam ana za'lan min ikhwani muslimin fil alam, min ikhwanana al-muslimin. Apa dia bilang? Akhi Muhammad, antum tahu gak betapa saya sangat kecewa terhadap umat Islam dunia? Saya marah. Saya tanya, lah ada apa? Tiba-tiba kecewa, marah ini curhat wajar ya. Saya tanya, apa alasannya? Apa dia bilang? Apakah umat Islam ini harus melihat dulu kami dibombardir, rumah-rumah kami dihancurkan, kami dibantai, anak-anak kami dibunuh bergelimpangan di jalanan bersibah darah, baru mereka mau menoleh ke arah kami, baru mereka mau peduli kepada kami? Tapi ketika televisi-televisi mereka berhenti menayangkan tentang Palestina, ketika media-media mereka berhenti dan mulai bungkam, umat Islam dunia ikut bungkam. Umat Islam dunia ikut lupa terhadap Palestina. Diam. Seolah-olah Palestina sudah merdeka, seolah-olah konflik sudah selesai, seolah-olah penjajahan sudah berakhir. Jadi apa ide yang ingin sampaikan? Bahwa kita umat Islam ini masih dikontrol penuh oleh media, oleh televisi. Kapan kita peduli? Kapan kita menangis untuk Palestina? Kapan kita doa kunut nazilah? Itu semua tergantung media, ya kan? Ketika media memberitakan, kita semua ikut panas berteriak. Tapi ketika media bungkam, kita ikut bungkam. Seolah-olah Palestina sudah selesai, sudah merdeka. Nah, apa kaitannya? Hari ini Palestina dibuat tidak penting oleh media, ya enggak? Inilah alasan kenapa lihat berapa hadirin yang datang. Mohon maaf, bukan hanya ini saja. Saya sudah 4 bulan keliling Indonesia, itu banyak yang enggak antusias datang itu untuk kajian kepalestinaan. Karena bagi mereka ini udah isi sudah terlalu sering dibahas, gak penting. Ada yang ingat gak peristiwa Isra Mi'raj? Ya, itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Terus dari Masjidil Aqsa Rasulullah ditempatkan kemana? Sidratul Muntaha. Langsung saja kan, Sidratul Muntaha kan. Ada guys yang pada bertanya, apakah Allah tidak mampu? Apakah Allah tidak sanggup menerbangkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke langit ketujuh? Sanggup gak? Sanggup. Mampu gak? Kenapa kalau itu harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Ziarah. Kenapa harus transit ke Masjidil Aqsa ke Palestina? Ziarah dulu. Di sini ada isyarat bahwa banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah amalan yang kalau kalian mau amalan kalian itu dekat dengan langit, diterima langit, maka amalan kalian harus berhubung dengan Masjidil Aqsa, perjuangan Masjidil Aqsa. Nah, itulah kenapa Masjidil Aqsa itu jadi pintu masuk ke langit. Nah, tapi ada peristiwa sejarah penting yang harus kita pahami. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana kondisi Palestina hari itu? Oh iya. Nah, ini kan tanya kan? Bagaimana kondisi Masjidil Aqsa saat itu? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, saat itu Palestina sedang dijajah. Oleh siapa? Yahudi. Oleh Romawi. Kadang oleh Persia. Silih berganti. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi masih hidup, saat itu Palestina sedang dijajah oleh Romawi. Dan Masjidil Aqsa itu sedang dijadikan kandang kuda pasukan Romawi. Ya Allah. Sebagai areanya lagi dijadikan tempat pembuangan sampah kompleks Masjidil Aqsa itu. Nah, makanya ketika Nabi SAW pulang dari Masjidil Aqsa, dari Isra Mi'raj, itu beliau membawa misi baru, membawa energi baru.
membawa visi baru pada para sahabat. Mulailah beliau sering meriwayatkan hadis tentang Baitul Maqdis. Sering tuh. Di antaranya di sini dari Salamah bin Nufail kata Nabi sallallahu Uqru daril mu'minin bisyam. Ada yang misalnya Uqru itu Uqrunya artinya apa? Pusat jantung. Dan ini adalah negeri atau rumah al-mu'minin, orang beriman. Syam itu lebih Syam. Kalau kita bicara Syam, fokus ya. Kalau kita bicara Syam, itu kita bicara Palestina dan sekitarnya, Yordan, Lebanon, Suriah, dan sebagian dari wilayah Mesir. Syam namanya. Jadi apa kata Nabi? Karena Nabi ingin memotivasi para sahabat. Oleh para sahabat, perhatikan dulu Syam. Ingatlah bahwa jantung negerinya orang-orang beriman itu di mana? Di Syam. Jadi Syam ini jangan salah paham, ini bukan negeri orang Palestina doang. Semua yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka negeri dia adalah Syam. Cara Bogor, saya lihat di Bogor. Kalau Bogor dijajah, saya akan pertahankan Bogor dengan darah dan dengan nyawa saya. Tapi saya sebagai orang beriman, saya harus aminah apa? Ketika Nabi mengatakan, wahai orang beriman, kalian itu punya jantung negeri, punya pusat negara, punya pusat rumah. Dan itu adalah Syam. Maka saya harus aminah apa? Makanya hari ini kalau Syam itu dijajah kita diam aja, negeri kita dijajah diam aja, kita ingat iman kita. Dalam hadis lain, apa kata Nabi? Nah, perhatikan ya. Alaikum bisyam, kata Nabi. Jadi tiba-tiba Nabi SAW berteriak tuh, Alaikum bisyam, ya para sahabat. Kalau alaikum itu artinya, kalau antum dengar alaikum, artinya itu kewajiban mempertahankan, memperjuangkan, menjalankan. Makanya dalam ayat puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam, gitu kan? Alaikum asyam. Sama, alaikum bisyam. Maksudnya apa? Perjuangkan itu tanah Syam. Pertahankan tanah Syam. Fa innaha safwatu biladillah. Kata Nabi apa? Syam itu adalah negeri pilihan Allah. Yuskinuha khiratu min khalqihi. Allah tempatkan orang-orang terbaik, maksudnya para nabi. Hamba-hamba terbaik itu para nabi di dalam bumi Syam. Jadi banyak hadis tentang bumi Syam itu yang menunjukkan betapa ketika Nabi masih hidup, Nabi itu sering memotivasi para sahabat pentingnya bumi Syam. Hari ini kita kembalikan. Kita dibuat bodoh oleh media dan oleh kurikulum kita. Tadi ketika kita tes ya, negara Belanda kita kenal, negara Jepang kita paham, tapi kita negara Palestina bungkam seluruh bahasa. Memang itulah yang dia lakukan oleh Zionis agar kita ini umat Islam nggak paham masalah ini. Banyak hadis-hadis tentang penting bumi Syam. Nah, kita akan ada pertanyaan dengan alasannya gini, terus kenapa Zionis ini terobsesi menjajah Palestina? Kenapa misalnya Zionis ini nggak kepikiran misalnya menjajah Tangerang misalnya? Ya, Jaksel, kan healing sini kan, quality time. Ya. Kenapa Palestina itu ada rahasia? Enggak sembarangan, saya kan ada nanyakannya. Karena itu kan tanah yang dijanjikan gitu ya. Itulah hoax terbesar yang mereka gulirkan. Mereka itu kegeeran sebetulnya. Dalam surat Al-Anbiya 71 saya sudah bacakan ya ayatnya ya. Sini biar antum melihat tulisannya. Ini ayat Isra Mi'raj, antum sudah hafal ya, Al-Isra 1. Ayat lainnya, perhatikan. Fokus. Allah SWT nggak pernah menyebut Palestina dalam Al-Quran. Perhatikan, nggak ada tuh Palestina dalam Al-Quran. Kata Palestina nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah ingin menyinggung Palestina, Allah gunakan sifat terbaik, nama paling mulia, penggambaran paling mewah, paling spesial. Alladzi barakna hawla. Pertama dalam surat Al-Isra, Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Yang kedua dalam surat Al-Anbiya, wa najaynahu, dan kami selamatkan Ibrahim
Walutan dan Nabi Lut ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang telah kami berkahi padanya lil alamin, untuk seluruh alam. Kenapa Allah selamatkan Ibrahim ke Palestina dan Nabi Lut ke Palestina? Kenapa? Sama dengan alasan kenapa Nabi Musa alaihissalam ketika menyelamatkan Bani Israel dari perbudakannya Firaun, kemana selamatkannya? Palestina. Jadi orang Israel itu kegeeran. Dia kira dia doang yang dibawa ke Palestina. Enggak. Seluruh nabi itu kalau selamatkan, kemana selamatkannya? Palestina. Kenapa? Karena Palestina adalah rumah bagi orang-orang beriman. Allah kalau menyelamatkan umatnya yang beriman, lari ke Palestina. Paham ya? Nah, orang Palestina dia salah paham, dia kegeeran. Oh, itu tanah kami tuh. Allah menyuruh kami masuk. Memang benar, tapi ketika Allah menyuruh mereka masuk, saat itu Bani Israel dalam kondisi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Jadi alasan Allah membawa Bani Israel masuk ke Palestina karena keimanan mereka. Tapi ketika mereka tidak lagi beriman, diharapkan untuk mereka takut. Jelas? Jadi kalau ada klaim-klaim itu telah dijanjikan, ada ayat-ayatnya. Saya sudah baca berbagai ayat-ayat di buku Talmud tentang bahwa Palestina adalah negeri untuk Bani Israel. Itu banyak kontradiksi. Mereka banyak melakukan ayat-ayat diskriminasi, khusus untuk anak-anak Nabi Ishak aja. Nabi Ismail nggak dapat. Ada itu aja gitu. Iya, jadi mereka mengatakan bahwa tanah Syam ini untuk anak Nabi Ibrahim dari Ishak aja. Untuk Nabi Ismail nggak di situ tempatnya. Kocak lah, nggak nyambung ayat-ayatnya. Nah, jadi ini narasi yang memang selama ini sengaja digulirkan agar kita tuh nggak paham. Oh, wajar kalau itu tanah mereka. Itu bukan tanah mereka. Itu tanah umat Islam. Kata Nabi apa? Oh, quru daril mukminin. Negerinya orang-orang beriman. Jantungnya bukan sekedar negeri, jantungnya itu di Palestina. Ya, itulah alasan. Saya tanya lagi deh. Sekarang tanya untuk yang jinak. Iya, Masya Allah ya, luar biasa banget. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya ini kita masih pada kepo ya teman-teman. Sebenarnya sehari-harinya di Palestina itu seperti apa sih? كيف يوميات بنت في فلسطين شعب فلسطين كيف يبيعوا ايش تعرف؟ حكيت لك عن 3 شهور تصعيد بالحرب والإطلاق. الآن في غزة في هذا الوقت أمان، ولكن في أي لحظة ممكن يختلف الوضع ويحدث تصعيد. يعني الوضع في غزة ليس مستقر طوال اليوم، ممكن يحدث حدث في الضفة في المسجد الأقصى فيحدث في غزة التصعيد، والتصعيد يكون عدة ممكن يومين أو يوم واحد فقط أو عدة ساعات. أما الحرب هي تصعيد ولكن بشكل أكبر يستمر أيام طويلة ويكون صراع من الجهتين. أما وقف إطلاق النار، نحن الآن في وقف إطلاق النار وهدنة مفتوحة ليست مغلقة. Jadi di Gaza ini ibu-ibu, ya kita bicara Palestina kita harus memahami ada 2 wilayah. Satu tepi barat, satu jalur Gaza. Ya, kita akan lihat petanya. Tepi barat itu yang Masjidil Aqsa. Jalur Gaza yang batasan dengan Mesir. Harus paham bedakannya, karena kalau kita nggak paham, kita bisa terjerumus otaknya. Saya pernah nih, sebelum saya terjemahkan ya, saya mau jelaskan dulu prolognya. Saya pernah ngisi kajian 2016 di mana tuh sama siapa itu Opik sama si Sabian itu kayak konser amal gitu ya. Data puasa di Balai Sarbini kalau nggak salah itu. Nah saat di ruang VIP, saya didatangi oleh ibu sosialita.
Ibu saya itu apa sih ibu yang kayak raya gitu ya? Ya. Bahasa Jawa itu benghar. Ah, saya lihat oleh mereka gitu kan. Saya dikerumuti sekitar 4-5 orang. Mereka mulai curhat. Mereka bilang gini, Ustaz, kami baru pulang dari Yerusalem, sholat di Baitul Maqdis. Ternyata saat kami nggak ngelihat ada konflik di sana, nggak ada rumah hancur, tenteng baja, ya bekas-bekas serangan, nggak ada. Bahkan kami di sana itu disambut dengan ramah tamah oleh tentara Zionis. Kami di sana dipersilakan sholat. Iya, ibu kita lihat siapa? Ibu pernah Masjid Al-Aqsa ya? Kalau sholat nggak dilarang kan bu ya? Kami dipersilakan sholat. Kami disambut dengan senyuman. Gitu. Jadi kami nggak ada konflik. Nah apa saya bilang? Nah ibu, inilah bahayanya kalau kita ke Masjidil Aqsa, tapi kita nggak paham peta konflik di Palestina. Iya benar. Kalau ibu mau melihat rumah-rumah yang hancur, bekas-bekas bombardir, ya kehancuran ke Gaza bu, bukan di sana. Tadi nggak pernah ada istilahnya Zionis menembakkan roket-roketnya ke wilayah tepi barat, nggak ada, atau ke Yerusalem. Dan memang pemerintah Zionis itu mereka sudah punya SOP, instruksi dari atas kepada tentaranya. Wahai para tentaraku, kalau kalian kedatangan turis-turis Muslim dari luar, terutama Indonesia, sambut dengan ramah, senyum, kalau perlu ada bercanda. Iya, apa alasannya? Untuk memberi kesan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa kami ini gak ada masalah dengan kalian. Kami tuh fine-fine aja dengan kalian. Masalah kami cuma sama orang-orang Palestina doang. Kalian mau sholat Al-Aqsa, silakan, kami kawal, gitu kan? Kami jaga. Jadi kita di brainwash. Kita berusaha dikeluarkan oleh mereka dari lingkaran konflik. Ya, agar intinya apa? Kalian gak ada urusan dengan konflik kami di sini. Paham kan? Jadi ketika orang pulang ke Indonesia, itu menyebarkan mindset yang keliru. Kita nggak ada masalah dengan Israel. Mereka itulah misinya. Agar ibu ini pulang dari Palestina menyampaikan apa kabar-kabar yang akan dapatkan. Oh ternyata mereka itu baik loh. Ternyata nggak masalah tuh orang Palestina mereka terorisnya. Mereka nggak masalah. Israel baik-baik. Kami diperbolehkan sholat di Masjidil Aqsa. Paham ya? Kalau emang Israel itu baik, kenapa orang Palestina nggak diperbolehkan sholat di Masjidil Aqsa? Kenapa mereka membunuh, ngebantai, mengusir? Ini semua berusaha dihilangkan. Ini bahayanya kita kalau tidak memahami peta konflik Palestina. Kalau di Gaza, gimana kondisi di Gaza? Ada tiga situasi kalau kata Kang Jinan tadi ya. Pertama, ada kondisi hudnah atau gencatan senjata. Hari ini nih kita lagi hudnah, gencatan senjata. Artinya kalau hudnah gini artinya nggak ada bom-bom yang jatuh ke Gaza, nggak ada. Kalaupun ada ya paling seminggu 5 kali lah, 6 kali. Iya, kayak kemarin Gaza di Ramadan nih. Terjadwal gitu ya Ustaz ya? Nggak ada tanda yang pasti ingatnya tadi gitu. Ada setiap minggu. Kayak kemarin nih, Gaza dibombardir, cuman targetnya ya cuma lahan kosong, bom gitu kan, ternak hewan, kadang-kadang itu ya nggak mereka belum target sipil. Ini lagi masalah hudnah atau gencatan senjata. Situasi kedua itu eskalasi. Kalau sudah bicara eskalasi ini satu hari ya, itu bisa 4-5 serangan per hari. Kadang menimbulkan korban jiwa, itu eskalasi. Nah, situasi ketiga namanya perang, namanya agresi. Kalau sudah bicara agresi, itu Gaza satu hari itu dibombardir lebih dari 1000 serangan. Ya Allah, perang. Dari udara, darat, laut. Udara, darat dan laut kita serang. Saya di Gaza merasakan 3 agresi besar. Tahun 2012 saya ada di Gaza ya. Kami dibombardir selama 8 hari. Dan kalau nanti mau lihat bombardir itu ya, bukan kayak di film-film Hollywood. Kaget tuh, gitu kan, kaget doang. Tapi tuh getar itu, boom. Ntar ada saya videonya. Contoh ini satu pemandangan ketika agresi ya. Nah, jadi Ibu, saya di Gaza ini mendirikan sebuah NGO namanya INH, International Networking for Humanitarian.
Lembaga kami ini, kami punya pegawai, punya kantor. Tahun lalu kami dipercayakan oleh Ustaz Adi Hidayat untuk menyampaikan amanat yang donasi ke beliau Galang. Nah, dan lihat gedung ini Bu ya, gedung ini. Kantor kami itu di sebelah belakangnya sekitar 1 menit lah. Di belakang gedung ini nih, kantor kami. Kalau ada mobil 1 menit. Dan itu saya hampir sampai lewat sini. Ini saya lewati di jalur ini. Ini adalah pusat kota Gaza. Dan gedung ini yang paling tinggi ini namanya gedung Syuruk. Ini gedung tertinggi di pusat kota Gaza, dan ini adalah video dari tahun lalu, ya, beberapa bulan yang lalu. نعم أتمنى أن تكون بخير. عدنان فعلا يبدأ لو كان هذا تحقيق وقصف المبنى بالكامل. إذا قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل. Jadi itulah kurang lebih pemandangan ketika kami membombardir. Per hari itu udah 1000 lebih dari udara, tempur ya, F-16, jatuh F-16, atau dari tank raja. Nah, jadi saat ini kami sedang ada di masa gencatan senjata. Meskipun terkesan tenang, tapi nggak juga. Di Gaza ini kecil, dari ujung-ujung cuma 48 km panjangnya. Dan itu setiap hari itu ada pesawat-pesawat drone tanpa awak yang tidak pernah berhenti mengitari langit Gaza 24 jam per hari. Ya iya, ada senjatanya. Drone itu jadi mereka tuh memantau kalau ada yang mencurigakan, itu 24 jam, dan bunyinya itu seperti bunyi apa? Anda pernah main layangan ini kok? Layangan yang gede itu? Itu ya. Kayak gitu suara bising. Kalian tidur, makan, ngapain? Enggak berhenti suara itu. Memang suara itu sengaja, kalian itu nggak bisa tenang sebenarnya. Itulah kondisi Gaza sekarang. Berarti memang setiap hari tuh suara bom, suara helikopter, suara drone itu sudah bersahabat seperti itu ya. Dan ini tuh tadi kita melihat videonya aja tuh takut gitu ya teman-teman ya, akhwat kelas semua, masya Allah. Itu gedung setinggi itu kemudian runtuh gitu. Kita dari sini aja melihatnya ngeri gitu. Nah, bagaimana kalau yang di sana gitu? Ada rasa takut nggak sih, Ustazah Zihan? Kan gimana caranya untuk bertahan di sana gitu? Adakah rasa pengen keluar aja nih dari Gaza? Terus bagaimana caranya supaya tetap bertahan gitu di sana? أكيد يوجد خوف نورمال طبيعي، يعني يوجد الإنسان يخاف، ولكن هذا هو الواقع، وهذا هي أرض الرباط، وهذا هو ثمن الجهاد، وهذا فرض علينا فرض. يعني كثير من العالم يظنون أننا نحن نعشق الموت، ولكن نحن لا نعشق الموت، نحن نعشق الحياة، ولكن هذا الواقع الذي فرض علينا، فنحن نقبل إما بحياة ندافع فيها عن كرامتنا أو نموت شهداء. Ya, jadi memang kalau bicara khawatir pasti ada lah ya, manusiawi kan, manusiawi lah. Mereka juga merasakan ada rasa ketakutan. Tapi kalau dibandingkan dengan ketakutan kita, ya, nah, saya juga harus lihat lagi nih satu harus lagi nih. Dan hadis ini mana ini atau Indonesia. Oke. Ada di sana. Jadi gini, memang ya normalnya ada Kak, tapi kan kita sudah terbiasa, kata dia. Itu sudah tugas kami untuk menjaga Abu Syam. Dan kematian itu kan sesuatu hal yang kita nggak perlu ditakutkan juga.
Dan bagi kita seorang muslim, kita harusnya menghadapi kematian nggak hanya ketika di Gaza, tapi di berbagai medan. Saya sering tanya oleh presenter tuh, kalau saya lagi diundang oleh jadi narasumber kan, oleh televisi, saya tanya, Mas Husain, antum nggak takut resiko tinggal di Gaza, misalnya kena bom, meninggal? Apa jawaban saya? Kita sebagai umat Islam, kita sudah punya konsep kematian, kita sudah punya prinsip, kita sudah punya pegangan ya. Maksudnya apa? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada kaitannya antara kematian dengan situasi atau tempat tertentu. Kita kalau lagi mandi nih, terus ajal datang, mati gak? Iya, kayak lagi asik misalnya, lagi apa? Lagi ngasih makan burung, itu ajal mati, ajal datang. Kita nggak ada urusan kita lagi ngapainnya kan. Sama ketika kita di Gaza, saya hidup berkali-kali tahun 2012 dibombardir 8 hari, tahun 2014 dibombardir 50 hari, tahun 2021 dibombardir selama 15 hari. Alhamdulillah saya pulang dari selamat karena belum ajalnya, gitu kan. Nah, sebaliknya, berapa banyak orang yang meninggal di atas kasur, atas ranjang? Banyak nggak? Pernah nggak ada yang dari kita takut nggak mau tidur di atas ranjang, takut mati gitu? Nggak ada kan? Padahal kalau atas kematian itu kan di atas ranjang, kan di atas kasur kan? Itu sebetulnya konsep kematian. Tapi ketenangan ini beda. Ada sebuah hadis, saya nggak saya taruh di sini hadisnya. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Innal imana hina mata kalau fitan bisyam. Apa kata Nabi? Keimanan, ketenangan hati, keteguhan hati itu ketika fitnah merajalela adanya di mana? Bisyam. Masya Allah, ini saya kisah nyata ya. Ada dua kasus berbeda. Assalamualaikum ya Fi, Masya Allah. Ya Farid kita nih, Masya Allah, pemilik sekolah Urdu. Tahun 2021, saya kaget setelah gempuran Gaza selesai. Ternyata saya baru tahu ada seorang wanita Indonesia Kristen terjebak di Gaza. Dia tuh masuk ke Gaza sebagai relawati PMI, Partai Internasional. Niatnya cuma mau 3 bulan 4 bulan gitu ya. Cuma dia terjebak oleh corona kan, itu kan corona. Nah kemudian juga terjebak sampai akhirnya ikut merasakan serangan Israel ke Gaza. Dia juga saksi-saksi hidup lah bagaimana brutal serangan. Setelah serangan berakhir saya datang ke tempat dia. Saya janjian ya. Terus saya wawancara, saya jurnalis kan, wawancara. Saya tanya gini, namanya itu Mbak Maria Goreta. Mbak Maria gimana? Saya tinggal di Gaza, tinggal di serang teroris. Gaza kan disebut serang teroris ya, para oleh dunia kan serang teroris. Apa dia bilang? Gak tahu Mas ya, saya aneh. Kok saya merasa nyaman? Iya, saya merasa di sini orangnya baik-baik. Kemudian juga polisi baik-baik, tentara baik-baik, saya dianggap sebagai keluarga oleh mereka. Bahkan dia bilang ya, saya kalau saya boleh mengajak keluarga saya tinggal di Gaza, saya mau tinggal di Gaza. Luar biasa nih. Ini yang saya rasakan. Saya ketika ke Gaza ini, Pak Ivan, saya tuh melewati beberapa negara. Saya itu masuk ke Gaza dalam sebuah konvoy kemanusiaan namanya Asia to Gaza. Ini Asia konvoy ini adalah dihadiri oleh 100 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Konvoy ini bermulai dari India. Ini jalur darat semua ya. India, kemudian Pakistan, kemudian Bangladesh, kemudian masuk ke Iran ke Turki, Suria, Lebanon, Mesir Gaza. Sebulan kita habiskan untuk di perjalanan tuh, karena kan dari darat. Selama sebulan saya merasakan sebagai seorang anak rantau ya. Itu pertama kali saya keluar dari Indonesia, saya nggak pernah keluar dari sebelumnya. Lama sebulan lalu aja keliling sana kan, saya merasa asing, wajar ya, wajar lah orang asing kan. Tapi Masya Allah, ketika dari perbatasan Mesir masuk ke Gaza, itu cuma dibatasi oleh perbatasan gerbang. Baru saya menapaki tanah Gaza, itu sensasinya beda. Wah, saya merasa tenang gini ya, saya merasa tenang dan saya merasa nyaman. Bahkan sampai titik saya merasa, saya seperti tidak diri orang.
seperti lagi di lagi di Bogor, seperti lagi di tengah keluarga. Melihat senyum orang Palestina, melihat cara mereka welcome, menyambut. Saya kira saya doang yang rasain kan. Saya tanya ke WNI yang lain, satu saya ada 10 orang 10 WNI, ada juga dari Metro TV, ada dari TV One, ada dari beberapa NGO lain, dari Mercy, ada tuh. Nah, saya tanya itu kan ke mereka, Mas saya kok ngerasa tenang ya sini, ngerasa gak asing gitu. Apa kata mereka? Sama Mas, kami juga. Iya, itu salah satu perkara di Gaza. Jadi sih kalau kami dibobol, tapi kami tenang, seperti orang Kristen tadi itu. Sebaliknya, ada seterusnya lagi nih, tahun 2012 kita lagi dibombardir, masuk dua orang muslim, wartawan senior di salah satu lembaga media besar Indonesia. Dia udah tinggal di Mesir, dua orang ini tinggal di Mesir, tapi dia masuk ke Gaza untuk meliput. Orientasinya apa? Orientasinya materi, ya bukan kemanusiaan. Ketika masuk, kaget dia ketemu dengan saya di rumah sakit Ashifa. Lagi dibombardir, itu lagi reda sebentar tuh. Dia nanya ke saya kan, ada orang Indonesia, Mas Husain, kenalan kita kan. Gimana sih rasanya ketika dibombardir, ketika bom dan Tuhan? Apa saya bilang? Pak, sabar Pak, nanti malam kita sama-sama rasakan. Jangan buru, saya bilang. Oh iya, oke. Akhirnya saya jamu dua orang ini, satu orang tua, saya sekitar 60 tahunan, 50 tahun ke atas, atau lagi anak muda, saya sekitar 30 tahunan. Saya jamu, tidur di rumah teman saya dari keluarga Halzin. Dia rumahnya 4 tingkat. Nah, 4 tingkat rumahnya. Rumah orang Gaza tingkat-tingkat ya. Itu bukan tanah kaya, bukan, karena orang Gaza itu kan sempit. Jadi orang banyak penghuninya. Jadi kalau mereka bangunan itu ke atas untuk menghemat space. Nah, akhirnya orang itu ikut sama saya kan. Malam-malam, nah, jadi Yahudi sini dia kalau ngebombardir Gaza itu biasanya jam 12 malam mulainya, jam 11 jam 12 malam. Sengaja biar itu terganggu tidur kita. Baru tidur kita, getar, bangun dua orang tuh, teriak-teriak, Husain, ada apa? Saya bangun Pak. Ini bombardir sana sini, bisa tidur di bawah, jangan di atas. Kita bilang kena dekat. Udah parah. Insya Allah kalau kita meninggal syahid bilang gitu. Syahid anakku, saya belum nikah kata anak dia gitu. Gue belum nikah gue, syahid aja lu bilang gitu. Akhirnya tolong dia turun di bawah. Dia tuh bisa, nggak usah tidur mereka. Wah, gimana? Takutan. Akhirnya mereka tuh nyampe ke Gaza sore hari, pulang pagi-pagi tuh udah pulang ke Mesir. Nggak betah. Jadi Gaza ini akan terasa nyaman bagi mereka yang niatnya membantu kemanusiaan, ya, apalagi berjihad di sana. Karena kalau dia materi ya, di sini ya tidak jaminan ketenangan situ, gitu ya. Insya Allah ya, berarti memang kuncinya ada di konsep yang ada di sini. Gitu. Kalau kita ngerasa melihat video tadi takut takut mati, takut luka segala macam, tapi berbeda dengan penduduk Gaza, penduduk Palestina, penduduk Syam gitu ya. Mereka sudah terbiasa dan terbiasanya itu karena konsep berpikirnya sudah benar gitu ya, percaya bahwa ajal itu dari Allah gitu. Maka ketika bom itu datang, ya udah, kalau misalnya datang aja gitu ya, saatnya ajal ya udah gitu ya, itu kan udah dari Allah gitu. Insya Allah berarti ketika kita ini mungkin bisa jadi obat ya buat kita yang katanya sekarang kan 2020 ke atas nih banyak penyakit mental gitu ya. Kita ada yang overthinking, ada yang selalu butuh healing segala macam, kecemasan ya, anxiety bla gitu. Nah mungkin ketika kita meluruskan niat kita ya, ketika kita kembalikan lagi semuanya ke Allah, meyakinkan Allah, hidup kita ini buat siapa sih? Buat Allah ya kan? Maka insya Allah di situ akan terciptalah ketenangan gitu. Dan ini semua berkaitan ya pastinya teman-teman dengan keimanan gitu. Dan kita bisa banget nih belajar gitu ya dari penduduk Syam gitu, sebab mereka adalah barometer keimanan yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita semua di sini insya Allah ya teman-teman ya, kita ikut kajian itu semua buat jadi booster keimanan kita, biar kita selalu
terkoneksi lagi ya, terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan Al-Quran, dan terkoneksi dengan Baitul Maqdis. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustadz Husain Gaza dan juga Ustazah Jihan. Tadi kita mungkin udah tanya-tanya udah banyak banget ya, Bapak Akhir ya. Ada pertanyaan pamungkas nih. Oh, oke, baik, silakan. Jadi sebelum kita lempar ke teman-teman peserta ya, kira-kira wasiat Nabi Ustaz tentang Masjidil Aqsa ini apa? Jadi yang beliau pesankan buat kita. Baik, saya mau membacakan satu hadis, ini sudah sering kita dengar, tapi saya akan mengajak antum semua untuk melihat dari sudut pandang yang lainnya. Tentang hadis, saya menyebutnya hadis travel, healing ya, kalau bahasa kita healing. Ya. Apa kata Nabi? La tusaddur rihal, izin saya sendiri ya. La tusaddur rihal illa ila thalath masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Kalau kalian punya uang, wahai umat Islam, punya uang lebih, kalian punya transportasi memadai, tubuh yang sehat, dan kalian mau travel jauh-jauh, mau pelesiran, mau healing jauh-jauh, kata Nabi apa? Jangan dulu kalian pergi jauh-jauh sebelum kalian mengunjungi 3 masjid ini. Pertama apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil. Ini bukan sekedar rekomendasi, ini wasiat. Maksudnya apa? Seolah-olah beliau mengatakan, wahai umat Islam, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat nanti, tolong sering-sering kunjungi 3 masjid ini. Pertama Masjidil Haram di mana? Kedua Masjid Nabawi di mana? Dan ketiga Masjidil Aqsa di kunjungi. Jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kotor. Jangan sampai tidak terurus. Apalagi jangan sampai direbut oleh musuh. Dan hari ini saya mengajak antum semua untuk melihat kondisi ketiga masjid ini hari ini. Kita bandingkan ya. Dan apa kaitan dengan wasiat Nabi ini? Nah, ini pertama Masjidil Haram. Saya yakin di sini sudah banyak yang pernah umrah ya. Bagaimana kalau kondisinya? Bersih atau kotor? Megah atau tidak? Mewah atau kecil? Sholat subuh, zuhur, asar, nanti bisa penuh atau kosong? Penuh ya? Kondisi Masjidil Haram di Mekah hari ini, Masya Allah. Sekarang kita akan beralih ke masjid kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Bersih atau kotor? Ini kalau misalnya fasilitas lengkap, kalau sujud ini wangi karpetnya, kalau minum minumnya air apa? Artinya apa? Terbengkalai atau terawat? Terawat, terpelihara ya. Sekarang kita akan beralih ke Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang dititipkan kepada kita semua, wahai umat Islam. Video ini diambil ketika umat Islam sedang i'tikaf, sedang beribadah bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Saat itu umat Islam lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat, diserbu oleh Zionis. Dan video ini didokumentasikan oleh seorang ibu Palestina dengan smartphone-nya. Dia berteriak, bertakbir sambil memanggil nama kalian semua. Nah, jadi jangankan mereka mau membangun Masjidil Aqsa lebih mewah, megah, mau sholat pun mereka harus melewati resiko seperti ini.
ditembaki, diusir, dibantai. Ini videonya baru tanggal 14 Ramadan seminggu lalu nih ya. Kita lihat bagaimana mereka masuk ke Masjidil Aqsa dengan sepatu kotor mereka, menangkap umat Islam. Kalau kita tidak marah melihat video ini, kalau tidak gelisah, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Ya. Jadi ingat, ini salah satu masjid yang dititipkan kepada kita semua. Ketika Nabi mengatakan kunjungi, dijaga, dirawat, itu tidak hanya kepada warga Palestina, tapi kita semua mampu beriman, mampu umat muslim. Belum lagi bagaimana perlakuan terhadap umat Islam sana. Ini ada video ini video baru-baru ini ya, sekitar tahun sebulan yang lalu. Bagaimana seorang ibu, mungkin atau semua sudah ada melihat video ini, namanya Ibu Ghada, lagi lewat di sini, di cek pos militer, ditembak dari jarak 0. Astagfirullahaladzim, kurang ajar. Dan tentara Israel itu ada instruksi dari atasan. Apa instruksinya? Kalau ke lantai makanan Palestina, jangan sampai ada ambulan datang mengevakuasi. Ya Allah. Biarkan sampai mereka mati kehabisan darah. Astagfirullahaladzim. Itulah kelakuan ada ibu ini, masya Allah, ini saudara kita muslimah Palestina ini meninggal di samping tong sampah, terhina di mata mereka. Tapi di mata kita adalah seorang syahid insya Allah Ta'ala. Ya demikian wasiat dan sesuatu kepada kita. Jadi para ikhwan rahmatullah, kita mengambil para nabi, jangan sampai kita melupakan wasiat ini untuk menjaga ketiga masjid ini. Tidak hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi Masjidil Aqsa yang saat ini sedang banyak dilupakan oleh Islam di dunia. Itu dia ya teman-teman ya, kondisi Masjidil Aqsa terkini itu. Dan mungkin alhamdulillah senang banget hari ini kita udah banyak ngasih pertanyaan buat Ustadz dan Ustazah. Nah, sekarang kesempatan buat teman-teman semua yang hadir di sini dan juga teman-teman online. Tapi dipersilakan dulu nih, mungkin salah satu teman-teman offline ada yang punya pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai pemerintahan Palestina. Apakah pemerintahan di sana tidak punya kesatuan militer itu? Atau tidak punya wewenang? Sehingga mampu atau melakukan pergerakan minimal untuk menjaga Masjidil Aqsa. Sekian Ustaz. Jazakallah. Masya Allah. Ya, oke, jelas sekali. Kita langsung jawab atau ditampung dulu. Oke. Oke, baik. Berarti ini kayaknya ibu ini, Mbak ini belum subscribe. Saya ya. Iya kan, itu sudah sering saya jelaskan tuh. Nanti kalau ada waktu masuk ke channel YouTube Muhammad Hussein Gaza, itu memang baru 1.000 subscribernya, baru sedikit. Ya, tapi di situ banyak vlog-vlog dari Gaza dan saya jelaskan di mana sih peran mereka. Jadi namanya juga negeri terjajah, pemerintah mereka itu enggak berdaulat. Makanya namanya bukan pemerintah Palestina, tapi apa? Otoritas Palestina. Karena mereka enggak punya tentara, enggak punya militer. Nah, tapi adanya para sayap militer. Hamas itu apa? Hamas ini adalah partai politik, bukan bergerakan militer. Orang yang salah paham. Hamas partai politik, Fatah partai politik. Hamas punya sayap militer, namanya Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Fatah punya sayap militer, namanya Brigadir Syuhada Al-Aqsa. Jihad Islami, Ormas, punya sayap militer, namanya Brigadir Al-Quds. Ada juga Partai Demokrat Palestina, punya sayap militer, namanya Brigadir Al-Mustafa. Jadi sebetulnya yang mau saya luruskan juga di pertemuan seperti ini itu hoax-hoax yang semacam itu.
Ada yang paling tahu membahas Hamas Fatah konfliknya yang berkepanjangan. Dia nggak tahu. Bagaimana mereka tuh saling bahu membahu ketika Gaza dibombardir. Karena siapa yang menjaga Palestina? Sektor militer, baik itu dari gerakan Hamas maupun gerakan Fatah. Berlomba-lomba. Kalau pemerintah mereka harus tentara, mereka punya polisi. Tapi kepolisian Palestina sudah dikontrol oleh Zionis. Mereka nggak punya bijakan. Ya, jadi lebih lengkapnya itu udah ada videonya di YouTube saya. Nah, saya mau kasih satu hadis terakhir ini penting lupa saya sampaikan. Apa yang harus kami lakukan terhadap Palestina? Ya gak sih? Sekarang kami sudah sadar, kami sudah bangun, kami sudah semangat. Terus kami harus ngapain? Gitu ya. Saya ditanya oleh salah satu BKN di Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu, saya ngisi di namanya itu Kendari. Iya, ada Kendari Bu ya? Masya Allah. Iya, saya ngisi di Kendari. Setelah saya ngisi kajian, video-video saya kasih lihat, dekannya ini labrak saya. Ustaz, kamu sudah lihat itu tas video Ustaz. Sekarang antum mau kita ngapain? Sekarang intinya apa? Intinya kalian maunya kalian ngapain? Saya bilang saya nggak bisa jawab dengan jawaban saya, tapi saya akan jawab dengan jawaban yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Perhatikan. Tadi saya katakan bahwa ketika Nabi masih hidup, Palestina dijajah oleh Romawi kan? Dan Nabi Muhammad sering memotivasi para sahabat. Alaikum bisyam, gitu ya. Makanya para sahabat juga gelisah, marah, nggak diem. Muncullah hadis ini. Beliau dari Imam Ahmad, dari hadis Maimunah. Siapa itu Maimunah? Maimunah ini adalah salah seorang sahabiah yang juga hamba sahaya, budak pembantu Rasulullah. Bayangkan, seorang budak itu sampai bersuara. Karena hari itu Palestina itu jadi pembahasan utama di Madinah. Semua bicara Palestina, semua bicara Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Muncullah hadis ini. Apa kata Maimunah? Qalat ya Nabi Allah, asqina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan kami fatwa, instruksi, perintah apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Seorang budak sampai separas itu bertanya. Apa kata Rasulullah? Adul mancar wal mahsyar. Pertama dia edukasi dulu Nabi, edukasi dulu. Palestina adalah padang mahsyar, tempat seluruh manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Baru keluar fatwanya, keluar perintahnya. Apa kata Nabi? Itu fasallu fi, fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ma siwa. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, kata Nabi. Bebaskan Baitul Maqdis dan salatlah di sana. Karena barang siapa salat di Baitul Maqdis, pahalanya 1000 kali salat di masjid biasa. Ya, jadi salat 2 rakaat subuh di Baitul Maqdis itu sama 2000 rakaat di sini. Ada yang kuat salat di 2000 rakaat? Sebab aja udah muter ya. Ya, kata Nabi apa syaratnya apa? Datang bebaskan dan salat di sana. Masalahnya apa kata Maimunah? Qalat. Ada kendala. Ara'aita man lam yutiq ayatahaman ila ayati. Rasulullah, kami belum mampu. Kami masih lemah. Kami enggak punya kekuatan. Tapi kalian mau ke sana bebaskan Baitul Maqdis. Kami harus ngapain? Apa kata Rasulullah? Kalau kalian belum mampu, kalian belum bisa ke sana seperti kita hari ini kan? Apa solusinya? Falyuhdi ilaihi zaitan yusajjifi. Fa man ahdahu kana kama salafi. Kalau kalian belum tahu ke sana, kata Nabi, maka apa? Kirimkan hadiah kepada Baitul Maqdis. Kalau barang siapa kirim hadiah, seolah-olah dia telah sholat di Baitul. Loh, kok hadiah sih? Selama ini kita kalau kirim, kita Indonesia sedekah gitu ya? Iya. Kita salah kaprah. Palestina tidak perlu sedekah. Mereka perlunya apa? Hadiah. Ya. Kenapa hadiah? Nanti kita lanjutkan di majelis selanjutnya insyaallah. Ini saya siapa sih? Kasih tahu ke sini. Ada yang habis itu kita lanjutin ya. Karena ini di sini penting, di sini lah inti dari kajian ini. Apa yang maksud hadiah di sini? Ya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kata Nabi jelas fatwanya apa? Itu fasallu fi. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Karena dalam siapa sholat di Baitul Maqdis pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Ini keutamaannya luar biasa nih. Sudah banyak keutamaan. Ada keutamaan lain dalam hadis lain apa kata Nabi Sulaiman ketika berdoa ya. Ketika Nabi Sulaiman sedang merenovasi Masjidil Aqsa, 3 doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikanlah aku
kekuasaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang selainku. Akhirnya Ali bin Sulaiman, Allah ijabah doanya. Yang kedua, berikanlah aku taufik. Kalau aku memvonis sesuatu, jadikanlah vonis itu vonis darimu. Jadi Nabi Sulaiman terkenal Nabi yang tidak pernah salah kalau memutuskan perkara. Dan yang ketiga, apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, jangan kau biarkan ada seorang hambamu masuk ke Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat, kemudian keluar kecuali kau hapuskan dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru lahir. Itu para Nabi Sulaiman. Kata Nabi apa? Arju. Kata Nabi, saya berharap Allah mengabulkan doa yang ketiga itu. Ya, itu antara apa? Fadilah. Dan kalau di sini fadilah di sini muslim. Kalau fadilah di sini itu adalah pahalanya sama dengan 1000 sholat di masjid biasa. Baik. Masalahnya kata Maimunah apa? Qalat, berkata Maimunah, "Ara'aita man lam yutiq an yatahammal ila yatim?" Ya Rasulullah, kami belum mampu ya Rasulullah. Kami belum sanggup, kami belum punya kekuatan. Kami belum punya kekuatan. Tapi kami mau datang ke Baitul Maqdis. Kami mau bebaskan. Itu sama kondisi dengan kita hari ini ya. Sampai kita mau gak datang ke Baitul Maqdis? Kita mau gak bebaskan Baitul Maqdis hari ini? Kita mau sholat di sana. Bisa gak kita hari ini? Gak bisa, kita masih lemah. Sama kayak kondisi para sahabat tadi itu. Masih lemah para sahabat, gak punya kekuatan, jaraknya jauh, gak punya pasukan yang cukup. Apa kata Nabi? Qala falyuhdi ilaihi zaitu sadiqi fa ilman ahdahu kana kama salati. Kalau kalian belum sanggup ke sana para sahabat, maka paling tidak apa? Kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Ketika Nabi memilih terminologi ini gak sembarangan, ini ada hikmahnya. Kenapa hadiah? Karena selama ini kita kalau kirim ke Baitul Maqdis, kalau ke Palestina kita apa niatnya? Sedekah gitu kan? Saya sedekah ke Palestina gitu ya. Ternyata kita salah kaprah selama ini. Baitul Maqdis tidak butuh sedekah, tidak perlu sedekah kalau berdasarkan hadis ini ya. Tapi apa mereka butuhkan? Hadiah loh. Emang beda antara sedekah sama hadiah? Beda. Sedekah itu adalah pemberian dari orang kaya ke orang miskin, dari orang mampu ke orang tidak mampu, dari orang pejabat ke orang rendahan. Itu namanya apa ibu? Sedekah. Kalau hadiah bukan. Hadiah itu terminologi dalam bahasa Arab artinya al-aqa minal muhib minal mahbub. Pemberian dari seseorang kepada orang yang dia cintai, yang ia muliakan, yang ia banggakan. Beda ya? Jadi contoh ibu nih mau ngasih di hari anniversary dengan bapaknya gitu ya, mau ngasih kejutan ke bapaknya. Bapaknya pulang dari rumah, ibunya udah nyiapin jam tangan, baju koko baru, kemudian sarung baru gitu ya, HP baru, dibungkus kado. Bapaknya pulang, Pak, tutup matanya Pak, buka matanya Pak, silakan Pak sedekah buat bapak. Pantas gak? Enggak, tapi apa namanya? Hadiah. Karena si ibu cinta sama si bapak, karena si ibu sayang sama si bapak. Jadi ini wasiat kepada kita umat Islam. Apa maksudnya? Wahai umat Islam, kata Nabi, jangan sekali-kali kalian menganggap orang Palestina sebagai orang rendahan yang membutuhkan uang-uang kalian. Jangan kalian memandang mereka, menganggap mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada kalian. Jangan. Ini mindset yang salah. Tapi apa? Pandang mereka, anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian muliakan, yang kalian banggakan, yang kalian hormati. Makanya pemberian namanya adalah hadiah. Karena itulah mereka orang yang mulia. Masjidil Aqsa itu harusnya kita semua pertahankan hari ini bersama-sama. Tapi karena kita belum sanggup, jarak kita jauh, akhirnya mereka akhirnya perjuangan kita. Kita tidur, sementara mereka ngapain? Pertahankan Masjidil Aqsa dengan darah, dengan nyawa mereka. Gaza ini kalau bicara Gaza ya, ini berbagai krisis kemanusiaan ada di sana. Saya 10 tahun tinggal di Gaza, listrik itu satu hari ngalir cuma 6 jam per hari. Di sini kapan terkali mati lampu di sini di Tangerang? Udah lama ya? Kalau mati lampu berapa menit bu biasanya bu? 1 jam itu panik gak? 1 jam. Di Gaza 6 jam per hari listrik, 6 jam per hari, kadang 4 jam per hari listrik. Ntar mati lampu selama 12 jam, nyala cuma 6 jam lagi. Terus aja. Itu setiap hari. Belum kita bicara krisis air kotor. 98% air di Gaza itu
terkontaminasi, tidak layak minum. Belum kita bicara krisis obat-obatan medis. Belum kita bicara krisis ekonomi. Minyak goreng yang menurut kita mahal hari ini itu per 3 liter berapa sih? 3 liter harganya? 2 liter berapa? Di sana bisa 90.000. 2 liter itu. Ayam satu potong tuh saya kemarin ngomongin teman saya. Itu per kilo itu 17 shekel. 17 shekel kali 4.000 berapa? 68.000 1 kilo. Ayam 3. Di sini berapa ayam per kilo? Di sana 70.000 berarti sana harganya 1 kilo itu. Jadi ekonomi juga krisis ekonomi. Nah, Gaza ini belum ditambah bombardir. Terus kita lihat bombardirnya. Suatu hari Gaza ini sampai sekarang masih mendapatkan tawaran. Israel itu masih menawarkan ke Gaza hari ini. Kata Israel? Kami siap mencabut blokade. Kami akan angkat blokade itu. Kami akan buka perbatasan. Kami akan bangun untuk kalian bandara tercanggih, pelabuhan terbaik. Kami akan jadikan kalian orang kaya semakmur Singapura. Itu penawaran Israel kepada orang Gaza. Satu syaratnya kata Israel. Apa? Tanggalkan senjata kalian. Menyerahlah, jangan melawan. Itu doang. Sederhana gak? Sederhana. Kalau kalian menyerah, kami akan jadikan kalian orang kaya, orang yang makmur Singapura. Jadi orang yang punya harta, bisa keluar masuk, blokade dicabut. Tapi apa kata warga Gaza? Tidak. Kenapa? Karena kata warga Gaza, karena yang kami pertahankan hari ini bukan tanah kami. Kami sedang mempertahankan tanah wakaf umat Islam. Yang sudah kami lindungi hari ini bukan darah kami, bukan nyawa kami. Kami sedang melindungi kehormatan, wibawa umat Islam dunia. Jadi kata mereka, biarlah kami rela dibantai, kami rela dibom, diblokade, dibunuh, hidup dalam kesulitan. Kami rela semua. Tapi kami tidak pernah rela meletakkan kehormatan umat Islam kepada kalian semua. Dan ini harus kita pahami. Kita banyak yang tidak paham masalah ini. Dan kita masalahnya apa? Angin-anginan. Kita kepedulian terhadap Palestina itu musiman setahun sekali gitu ya. Setahun 2 kali kadang-kadang kirim 2 kali setahun. Padahal perjuangan mereka tuh nggak musiman. Mereka berjuang setiap hari. Nggak ada waktu libur bagi mereka. Jadi harusnya kepedulian kita pun setiap hari. Itulah kenapa Nabi mengatakan apa? Kirimkan hadiah. Karena mereka adalah orang terhormat, kebanggaan kita, para pahlawan kita yang sedang perjuangkan kehormatan kita semua. Paham yang di sini ya. Jadi mulai hari ini kalau kita mau kirim ke Palestina, niatnya apa? Hadiah agar dapat pahala sholat di Baitul. Bukan cuma niat, nilainya juga hadiah. Beda antara sedekah sama hadiah itu selain beda nilai niatnya, dan juga nilainya. Nilai hadiah itu sesuatu yang berat untuk dilepaskan. Saya ngisi di Surabaya sama Lumajang sekitar 1 minggu yang lalu. Saya roadshow selama 6 hari di 2 tempat ini. Itu juga ada 6 orang ibu itu lepas cincinnya. Mas cincin mas berlian, ada yang lepas gelang emas ke sini. Bukan ke saya, bukan ke sini. Karena dia menjawab challenge dari Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau menantang kami kirim hadiah untuk Palestina. Inilah hadiah terbaik kami. Ibu saya tanya bu, berat gak lepas cincin bu? Berat? Enggak gampang. Tapi itulah nilai sebuah hadiah. Ada di Siantar, ketika mendengar ini akhirnya apa dia kayak plus 60 juta. Ya sebenarnya apa nih? Hadiah untuk Palestina. Ya. Jadi itulah solusi kita hari ini kalau kita nggak bisa ke Palestina. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kirimkan hadiah ke Palestina. Baik. Sebelum saya akhiri ini kita nggak ada waktu banyak ya. Saya putar satu video terakhir. Ibu-ibu kenal Ustaz Hidayat ya? Bapak kenal Ustaz Hidayat? Saya sempat mengisi kajian bersama Ustaz Hidayat. Makanya saya juga mohon doanya antum semua, semoga Allah mudahkan perjalanan saya ke Gaza dalam beberapa bulan ke depan. Insyaallah. Dan titip pesan untuk warga Gaza bahwa kami pun di sini sangat merindukan berjumpa dengan saudara-saudara kami di sana, sama-sama beribadah di Al-Aqsa, dan tolong sampaikan pada mereka, jika ada 1000 orang yang berjuang untuk Aqsa, maka kami akan termasuk di dalamnya. Jika itu hanya 100 orang, maka kami pun ada di dalamnya. Jika ada 10 orang, maka kami ada di dalamnya.
Dan jika ada cuma satu orang yang berjuang, maka katakan itulah kami orangnya. Takbir. Tahun lalu Ustaz Hidayat menggalang donasi sampai 30 miliar. 10 miliar didonasikan melalui kami, lembaga INH. Ini lembaga yang kami dirikan di Gaza, dan kami punya tim, kami punya kantor di sana. Jadi gini Bu, setiap hari selama saya di Gaza ini, hampir tiap hari itu saya didatangi oleh orang-orang Gaza. Ada ibu datang ke saya, curhat, rumahnya jauh, berkilometer, jalan kaki, dia nggak ada ongkos, jalan kaki ke tempat saya, curhat. Maksud saya, anak saya 5 di rumah, suami saya sakit, nggak bisa kerja. Kalau hari ini saya nggak belanja, anak saya nggak makan. Ini ibunya curhat. Dari mana mereka mau memenuhi kebutuhan saya? Ada seorang ibu bawa anaknya 5 tahun, namanya Samar. Ini kupingnya ini keluar nanas setiap hari, perih, harus operasi. Dari mana ada operasi? Mereka nggak punya kemampuan. Kami bantu. Ada yang datang, kakek-kakek datang ke kantor kami, bawa anak gadisnya. Anak gadisnya ini dia punya masalah di matanya kronis. Kalau sudah dioperasi laser, itu akan mengalami kebutaan. Dari mana mereka mau operasi laser? Datang ke tempat kami bantu. Tapi kan ibu, bapak, saya ini terbatas kemampuan finansial saya. Saya bukan seorang miliarder, saya bukan crazy rich, saya bukan triliuner. Saya cuma anak aktivis manusia biasa. Saya dari mana duit saya? Ya saya bantu mereka dari yang selama ini kalian kirimkan aja. Maka apa saya bilang ke mereka? Bapak, ibu, antum yang sabar di Gaza, antum yang kuat di Gaza, antum yang tegar di Gaza. Saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan pulang dan saya akan mengemis untuk kalian. Saya akan meminta untuk kalian. Saya nggak malu. Tapi kalian jangan mengemis kepada saya. Kalian jangan minta kepada saya. Kalian itu orang mulia, harusnya kami muliakan. Saya bilang. Makanya kalau saya kirim bantuan, saya nggak mau mereka datang ke tempat kami, ngantri berkilometer. Jangan ke tempat mereka. Saya bawa langsung sembako-sembako ini face to face untuk memuliakan mereka. Dan setiap kali saya bertemu mereka, 3 hal itu yang saya sampaikan. 3 hal. Pertama apa saya bilang? Bapak, Ibu, ada titipan salam dari umat Islam Indonesia untuk kalian semua. Senang mereka itu. Waalaikumsalam. Senang, terharu, karena ada yang memperhatikan, karena ada yang mempedulikan. Kedua apa saya bilang? Bapak, Ibu, saya atas nama umat Islam Indonesia, mohon maaf kalau bantuan kami masih sedikit, masih minim. Kami terlalu banyak lalai terhadap kalian. Kami lupa sama kalian. Itu saya bilang. Kalian tidur kesakitan, kelaparan, kami kekenyangan di rumah. Kalian berteriak, kami tidur nyenyak di rumah. Mohon maaf saya bilang. Kata mereka apa-apa. Terima kasih kalian sudah baik sekali buat kami. Yang ketiga apa saya bilang? Bapak, Ibu, bantuan yang gak seberapa ini, bantuan ala kadarnya ini adalah pesan dan bukti bahwa kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini. Saya bilang bahwa ada 200 juta orang Islam Indonesia yang tidak akan pernah tinggalkan kalian sendirian. Kami akan terus bersama kalian sampai kalian menghirup udara kebebasan. Siap ibu semua? Siap bersama Palestina? Siap berjuang untuk Palestina? Takbir! Maka dari itu Pak, Ibu, saya tidak bisa sendirian masalahnya. Terlalu berat untuk saya pikul sendirian. Maka itu saya perlu sejaga antum semua ini. Ayo kita saling kuat Pak, kuat menguatkan, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Biarlah saya yang tinggal di Gaza apa dengan segala resikonya, dengan segala konfliknya saya siap. Tapi tugas kalian di sini, kuatkan mereka, kirim hadiah terbaik untuk mereka. Jangan tunggu mereka mengemis, jangan biarkan mereka meminta. Kita yang wajib memuliakan mereka. Itulah perintah Nabi SAW. Tugas kita adalah apa? Berikan hadiah terbaik. Jadi kalau mereka butuh, saya bisa kasih. Ketika mereka perlu, saya bisa beri. Silakan Jinan. أحمل إليكم من غزة الحبيبة 3 رسائل.
فأما الرسالة الأولى فإن إخوانكم في غزة يحبونكم ويقدرونكم ويرسلون إليكم التحية والسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dia bilang, saya dari Gaza datang membawa 3 pesan penting untuk kalian semua. Pesan pertama adalah pesan cinta dari warga Palestina untuk kalian semua, dan titipan amanat berupa salam hangat, salam rindu, salam sayang dari warga Palestina untuk umat Islam Indonesia dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما الرسالة الثانية فنحن نطمئن ونتفائل عندما نرى هذا الجمع الطيب وغيرها من هذه المجالس في إندونيسيا الحبيبة الشقيقة الداعمة لنا، فنحن نتفائل بكم ومعكم إن شاء الله في طريق التحرير. Yang kedua, kami merasa nyaman dan tenang dan optimis selama kami masih bisa melihat adanya umat Islam Indonesia berkumpul, bertemu di suatu majelis, membahas Palestina, peduli pada Palestina, bicarakan Palestina. Itu semua adalah isyarat bahwa kemenangan semakin dekat dan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. أما الرسالة الثالثة فإن المسجد الأقصى إن شاء الله سوف يتحرر، وإن فلسطين إن شاء الله سوف تتحرر شئتم أم أبيتم وبالرغم أنف الجميع، لأن هذا وعد الله كما ذكره في سورة الإسراء في الآية 7. ولكن هذه فرصتكم أنتم حتى تشاركونا نحن معركة التحرير، لأن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم بل هو أرض وقف. Dan pesan ketiga, bahwa suka tidak suka dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka dengan tanpa kita, Al-Aqsa pasti terbebas. Karena itu janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Entah yang terdiri Al-Isra ayat 7, Allah sudah janji bahwa Palestina pasti akan merdeka. Masjidil Aqsa pasti terbebas. Suka tidak suka dengan tanpa kita. Tapi masalahnya ini adalah kesempatan kita, fursah, kesempatan kita. Apakah kita mau jadi pihak yang menonton tanpa ada kontribusi terhadap kebebasan ini, atau kita mau menjadi bagian dalam kebebasan ini? Karena Bapak Ibu, ini kita rugi sekali. Kita hidup di zaman kita bisa mendapatkan keberkahan pembebasan Palestina, perjuangan Baitul Maqdis. Kalau kita nggak maksimal, rugi. Kita sudah kehilangan kesempatan perang Badar. Kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan keutamaan perang Uhud, ya. Atau di sini ada yang ikut perang Uhud, coba angkat tangan. Nggak ada. Perang Khandaq nggak ada. Tapi kita hari ini punya kesempatan untuk mendapatkan keberkahan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Rugi kalau kita tidak maksimalkan. Ya, karena dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah bersabda? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mengirimkan kebekalan, perbendaharaan, persiapan, bantuan, dukungan untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya dia telah ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, maka itu mulai hari ini, mari jangan jadikan isu Palestina isu angan-angan angan-anginan. Kita kawal terus setiap hari. Kita tanya terus kabar mereka setiap hari. Jangan musiman, jangan tahunan, jangan mingguan. Terus pantau terus. Ya. Karena ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan keberkahan negeri Palestina yang Allah janjikan kepada kita semua. Ya. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Akhir qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk memimpin doa untuk Palestina dulu sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa salam tabaraka ya dzal jalali ikram. Allahumma ansuril ikhwana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansuril al-mujahidin al-filistiniyin ya rabbal alamin. Allahumma shfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhadahum ya Allah ya Allah. Di momen yang berkah ini kami doakan untuk umat Islam Palestina ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Kuatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Terimalah mereka yang meninggal sebagai syuhada. Sembuhkan mereka yang terluka ya Allah. Sembuhkan mereka yang terluka ya Allah.
Bebaskan mereka yang dipenjara sampai hari ini ya Allah ya Karim. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan kami, tangan-tangan yang kelak akan membebaskan Baitul Maqdis ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami karena kami belum maksimal. Kami masih sering lalai lupa terhadap perjuangan Baitul Maqdis ya Allah ya Karim. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, generasi kami sebagai generasi pembebas Masjid Al-Aqsa ya Allah. Ya Allah ya Karim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini dalam acara yang berkah ini ya Allah. Kumpulkanlah kami di surga Firdaus, dikumpulkan dengan para sahabat, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka subhana bika amanna wa ala zikra afṭana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.